Berapa sudah? 7 kah? Hah? Ya, kemudian selanjutnya 8 ya. Wa ammad dasim. Kemudian yang ke-8 ada namanya anak setan namanya dasim. Fahuwa sahibul buyut. Si dasim ini suka nongkrong di dalam rumah kita. Bagaimana sebabnya? Idza dakhala rajulu al-manzila. Apabila ada pemilik rumah itu masuk ke dalam rumahnya, walam yusallim. Penghuni rumah ini masuk rumah nggak ngucapin salam. Nah, jadi kalau ada kita masuk rumah istri kita kah atau kita kah anak kita kah, penghuni rumah kita nih masuk ke rumah nggak ada ngucapin salam, wah itu si dasim malah kuat dia, berkuat di dalam rumah tadi. Walam yadhkur ismallahi ta'ala, dan di rumah itu tidak dibacakan nama-nama Allah. Bedangdut aja. Nah, musik nyaring-nyaringan dalam rumah itu. Tidak ada baca Quran, tidak ada salawatan. Yang ada musik aja. Au ka'afima bainahumul munazah. Kalau sudah seperti itu, si dasim tadi tambah kuat. Lalu apa? Si dasim tadi akan menciptakan munazah, pertengkaran. Di dalam rumah itu ada pertengkaran. Suami istri berkelahi, anak lawan orang tua berkelahi. Ya. Hatta yaqa'u talaqu, sampai terjadilah perceraian. Nah, jadi kalau ada di rumah tuh ya, berkelahi laki bini sampai suami menjatuhkan talak, cerai, maka si dasim tuh main di situ. Wal khulu'u, khulu' bukan khulu' nang badan hijau, khulu' ini si istri yang menggugat cerai. Ini daerah mana? Itu ada berita tuh di daerah Jawa, daerah mana? Blitar. Setelah ibu-ibu menerima apa? Jadi apa namanya itu? P3K kah? LA? P3K rame-rame menggugat suaminya. La ilaha illallah. Menggugat lakinya, wah nih berapa puluh orang tuh, berapa ratus orang tuh. Nah, tuh. Makanya apa aja salah dulu di Kementerian Agama namanya? Kementerian Kegelisahan kah? Pengadilan Agama namanya Kementerian apa? Kementerian Kegelisahan. Kalau KUA apa jadinya? Kementerian Kenikmatan. Barilah aja salah dulu. Ya. Khulu', istri menggugat cerai. Maka wani-wani bebinian zaman sekarang nih. Coba lihat hanya di pengadilan agama itu. Banyakan lakiankah menggugat cerai atau bebinian yang menggugat cerai? Binian. Umradi menggugat cerai lakinya. Kalau tidak ada perceraian, tidak ada khulu', lalu apa yang ditimbulkan? Wadharbu, KDRT. Laki memukul bininya atau bini memukul laki. Sekarang bini tuh wani menampar laki, wani dia. Ngeri zaman sekarang ini. Jadi bukan laki yang KDRT, binian KDRT lawan lakinya. Itu di Banjar tuh ada, di Banjar. Baru aja kan mungkin dalam setahun ini. Nggak sampai lah setahun. Jadi lakinya ini mungkin nggak pernah kerja atau apa begitu, begawi apa begitu. Nggak jauh. Bininya ini pada abahnya, anak makan apa, sarapan apa, berdiam aja lakinya. Tidur gak bangun-bangun, muyak bininya ini, diambilnya pisau dapur kan, pisau apanya dia ambil pisau, lakinya guring begini, langsung disembelih lakinya, ngek begitu, putus lehernya, mati. Ditangkap polisi biniannya, apa jarnya kata polisi, menyesal kamu? Enggak menyesal. Kenapa kamu menyesal? Aku muyak sudah lawan lakiku tuh. Saking tingkat tinggi tuh penyesalan kekesalan bini, membunuh laki. Nggak ada rasa menyesal dia. Ngeri sekali yang bebinian seperti itu. Apa bahasa kiranya? Psikopat. Nah itu. Nah jadi dasim ini tugasnya mengganggu di rumah kita. Dan ke-9 wa amma walhan, si walhan, fahuwa yuwaswisu fil wudu'i was salati wal ibadat. Nah si walhan ini mengganggu orang dalam beribadah. Bikin was bodoh nih.
lupa lagi. Nawaitu wudu'a, tuak begitu. Lupa lagi. Nawaitu. Sudah wudu nih. Bekantut kayaknya aku nih, bekantut nih. Wudu lagi. Nanti selesai wudu mau takbir lagi. Allah, astagfirullah. Allah, Allahu Akbar. Ada nggak begitu? Oh banyak. Ini siapa ini? Walhan menggoda tadi. Si Walhan. Was-was dalam ibadah. Perasaan tuh kada sah sekali, kada sah. Nah itu ya. Makanya di dalam madhab Maliki ya, madhab Maliki itu kalau ada orang merasa bekantut itu kada batal. Maksudnya kalau ada dia bekantut kada batal kecuali bersuara atau tercium bau. Kalau kita ini kan walaupun kada tercium bau, walaupun kada bersuara, tapi kita yakin itu kantut, tuh batal sudah. Nah, tapi kalau mazhab Maliki itu kalau bekantut, tidak ada tanda salah satu yang tadi, dua yang tadi itu, kada berbau kah, kada bersuara kah, tidak batal katanya. Makanya salah satu yang membatalkan wudunya dalam mazhab Imam Malik, bekantut tapi bersuara. Bekantut tapi bersuara. Kalau bekantut kada bersuara, bekantut kada berbau, kada batal. Tidak ada yang mendengar. Nah kenapa? Karena Nabi menyuruh gitu. Kata Nabi kalau kalian mendengar suara dari dubur nih ya, bahasa kitanya nih ya, tapi baunya kada ada, suaranya kada ada, itu setan yang meniup. Kata setan. Untuk apa? Menghilangkan was-was. Makanya dalam mazhab Maliki, kalau ada orang merasa bekantut, tapi tidak ada baunya, nggak ada suaranya, nggak batal katanya. Kalau kita kan biar nggak ada suaranya kan, nggak ada baunya, tapi kita yakin itu kantut, batal, batal. Nah, makanya ada orang bertanya nih, ini kisah lucu aja di Banjar kita nambahin ya. Ada orang bertakun nih, guru, ulun ini merasa bekantut, tapi kada ada suaranya kada ada, baunya kada ada, tapi ada benda keluar. Suaranya kada ada, baunya kada ada. Memang ada suaranya, gak ada baunya, tapi merasa ada benda yang keluar gurai. Apa hukumnya itu? Kata guru, sematlah aku mencari kitabnya. Mencari kitabnya. Suaranya ndak ada, baunya nggak ada, tapi ada bendanya keluar. Setelah 1 jam, kata guru, sini. Ikam tadi bekantut lah. Iya, tapi kada ada suaranya. Bunyur guru ya, kada ada baunya, kada ada. Tapi ada bendanya. Iya gurai. Nah, setelah aku membaca kitab madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Hanafi, sepakat bahwa mereka mengatakan itu namanya tacirit katanya. Tacirit. Artinya walaupun tidak ada suaranya, nggak ada baunya, tapi kalau berbenda, sepakat sudah namanya tacirit itu. Mencret bahasa katanya. Ini orang aneh-aneh juga ya. Kalau sudah tidak ada suaranya, nggak ada baunya, tapi bendanya ada keluar, cirit namanya itu. Ya, ala kulli hal ya. Cukup sekian dulu, insyaallah kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab.